Sekarang kita bicara tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tadi Ibnu Qayyim bilang berapa dalil? 2000 dalil. Di antara perkataan yang indah yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Darut Ta'arudul Aql wan Naql, beliau menukil dari perkataan Ibnu Rushd dalam kitabnya Al-Kashf an Manahijil Adillah. Ibnu Rushd ini seorang filsafat, filosof, tapi dia waktu berbicara tentang Allah di atas, dia berbicara dengan jelas. Dia menetapkan Allah di atas. Dia mengatakan sungguhnya syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Seluruh syariat ini, Islam ini dibangun di atas pondasi atas keyakinan Allah di atas. Kenapa? Syariat ini ceritanya bagaimana? Ceritanya kita beriman kepada seorang nabi. Nabi ini dapat wahyu. Yang turunkan wahyu siapa? Allah. Dari mana? Dari atas. Turunkan lewat malaikat. Malaikatnya turun dari mana? Dari atas. Ini syariat kita dibangun di atas pondasi bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian terlalu banyak dalil. Malaikat turun dari langit. Malaikat mengawasi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil. Malaikat akhirnya ngelapor ke atas. Malaikat naik turun dan seterusnya. Terlalu banyak dalil sehingga beliau mengatakan seluruh syariat Islam dibangun di atas pondasi bahwasanya Allah berada di atas. Karena dalil terlalu banyak. Seandainya semua dalil ini kita katakan dalil mutasyabihat, jadilah seluruh syariat ini adalah mutasyabihat dan ini tidak benar. Hukum asalnya seluruh ayat dan seluruh hadis adalah muhkam. Hanya sebagian kecil yang mutasyabihat. Tapi kalau kita mengatakan dalil tentang Allah di atas seluruhnya ayat mutasyabihat, maka seluruh ayat menjadi apa? Mutasyabihat. Kalau kita bilang bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas harus ditakwil, maka jadilah seluruh ayat-ayat dan dalil harus ditakwil. 2000 dalil harus kita takwil. Jadilah Al-Quran itu bukan kitabul huda, bukan kitab petunjuk, tapi kitab teka-teki karena butuh ditakwil seluruhnya. Paham? Padahal Al-Quran itu sangat jelas. Inilah yang membuat Al-Juwaini, ya, Al-Ab sang ayat, bukan Abdul Mali Al-Juwaini, tapi kalau tidak salah Abu Muhammad Al-Juwaini dalam risalahnya, Risalah fi Itsbati Al-Istiwa wal Fauqiyah. Saya bacakan perkataan dia indah, ya. Sehingga akhirnya merubah dia meyakini bahwasanya Allah berada di atas. Dia salah ulama dari mazhab Syafi'iyah. Dia berkata, "Fa kuntu kal mutahayyir al-muttarif fi tahayyurihi." Aku seperti orang yang bimbang, seperti orang yang ragu. Dia ingin mengatakan Allah di atas tapi dia ragu. Wa kuntu akhafu min itlaqil qaul bi itsbatil ulu wal istiwa wan nuzul makhafatal hasr wat tasbih. Kata dia, aku takut ingin mengatakan Allah di atas, Allah beristiwa. Aku takut terjerumus dalam mentasbih atau pembatasan-pembatasan yang tidak benar. Wa ma adzalik. Namun fa idza tala'tu an-nusus al-warida fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajiduha nususan tushiru ila haqa'iq hadhil ma'ani. Tapi kalau saya menelaah dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah, saya dapati dalil-dalil semuanya yang menunjukkan akan hal ini. Wa ajidu Rasul sallallahu alaihi wasallam qad sarraha biha mukhbiran an rabbih wasifan lahu biha. Dan aku mendapati Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan dalil-dalil tersebut, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, perhatikan di sini, wa a'lamu bil terror, dan aku sungguh yakin tanpa keraguan lagi, ya, dengan pasti annahu sallallahu alaihi wasallam kana yahduru fi majlisi syarif wal alim wal jahil wal dzaki wal balid wal a'rabi wal jafi. Aku yakin majelis Nabi dihadiri oleh berbagai macam orang. Ada yang mulia, ada orang yang martabatnya tinggi, ada orang alim, ada orang jahil, ada orang yang pintar, ada orang yang tidak pintar, ada orang Arab Badui. Majelis Nabi yang hadirkan banyak. Ada Arab Badui yang kencing ke masjid, ada orang Badui yang begini, macam-macam, berbagai macam model. Ya. Ada sahabat yang cerdas, ada yang tidak begitu cerdas, berbagai macam model manusia. Kemudian kata beliau, "Tsumma la ajidu syai'an yaqubu tilka an-nusus allati kana yasifu rabbahu biha la nassan wala zahiran mimma yasrifu an haqa'iqiha." Sekian banyak Nabi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah di atas, namun tidak satu dalil pun Nabi pernah mengatakan, "Wahai para sahabatku, selama ini saya ngomong-ngomong begini, maksud saya adalah begini. Maksud saya Allah tidak di atas." Wahai para sahabatku, selama ini saya mengatakan tentang sifat tangan, sifat wajah, maksud saya Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Rasulullah tidak pernah berucap demikian satu hadis pun.
Seandainya ada satu nas saja Nabi mengatakan maksud saya selama ini hanyalah sekedar ya kiasan, maka kita akan mentakwil seluruh ayat-ayat tersebut meskipun ribuan dalil. Tapi ternyata kata beliau tidak satu dalil pun Nabi pernah ya mentakwil hadis-hadis dan dalil-dalil tersebut tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalilnya terlalu banyak tentang bahwasanya Allah di atas, dan kita sudah pernah bahas tentang ya bagaimana dalil-dalil tentang Allah di atas.